Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Renungan hari ini berjudul Kawan dari Sahabat Allah, ditulis oleh Mark Dehan. Perasaan akrab dapat langsung muncul pada perkenalan pertama ketika dua orang mengetahui bahwa ternyata mereka memiliki teman yang sama. Dengan sikap hangat, seorang tuan rumah yang berbesar hati dapat menyambut tamunya sambil berkata, misalnya, "Senang bertemu dengan Anda. Teman Sam atau Samantha adalah temanku juga." Yesus mengatakan sesuatu yang kurang lebih sama. Dia telah menarik perhatian banyak orang lewat kesembuhan yang diberikannya kepada orang-orang sakit. Akan tetapi Yesus juga dimusuhi oleh para pemimpin agama karena dia tidak berkenan atas cara mereka mengkomersialkan bait Allah dan menyalahgunakan pengaruh mereka. Di tengah konflik yang membara itu, Yesus melakukan sesuatu yang melipat gandakan sukacita, risiko, dan kekaguman orang karena kehadirannya. Ia memberi murid-muridnya kesanggupan untuk menyembuhkan orang dan mengutus mereka untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia meyakinkan murid-muridnya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
dan dengan demikian menyambut Bapanya yang mengutus dia. Adakah ajakan persahabatan yang lebih mengubahkan hidup daripada perkataan Yesus itu? Bagi setiap orang yang mau membuka rumahnya atau bahkan memberikan segelas air minum kepada salah satu muridnya, Yesus menjamin perkenanan Allah atas mereka. Meski peristiwa itu terjadi jauh di masa lalu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam perbuatan baik dan keramah tamahan, besar atau kecil, selalu ada cara untuk menyambut dan disambut sebagai kawan dari sahabat Allah. Sahabat ODB, dengan pimpinan Roh Kudus, apa yang dapat Anda lakukan supaya orang lain mendapat kesempatan untuk membuka hati mereka kepada Anda? Lalu bagaimana hal ini dapat mengarahkan mereka kepada Juru Selamat? Ya Bapa, aku bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk menjadi bagian dari kabar baik yang bersumber dari-Mu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.